Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya. Ini adalah materi untuk fungsi distribusi khusus peubah acak kontinu ya. Jadi seperti sebelumnya, tapi yang sebelumnya kalian pelajari itu adalah untuk distribusi khusus peubah acak diskrit, ada Bernoulli, binomial, ada Poisson, dan ada geometri. Nah, di distribusi khusus peubah acak kontinu juga ada beberapa jenis ya. Nah, ini yang pertama kita pelajari hari ini adalah distribusi seragam dan distribusi gamma. Nah, untuk definisinya itu sebenarnya konsepnya sama aja, pasti nanti ada fungsi khususnya, ada parameter khususnya, itu semuanya sudah memiliki fungsi khusus gitu. Kayak yang pertama kita masuk ke distribusi seragam. Fungsi seperti apa sih yang masuk distribusi seragam? Nah, yang pertama, notasi dari distribusi seragam itu adalah X sedemikian dengan S untuk seragam, X, A, B. Nah, dengan A itu adalah interval terbawah dan B itu adalah interval teratas gitu. Nah, distribusi seragam itu fungsi densitasnya bentuknya konstanta, jadi tidak ada variabel di dalam fungsinya. Jadi misalkan fx sama dengan 1/5 gitu, atau fx sama dengan 1/2 dan seterusnya gitu ya. Suatu peubah acak dikatakan berdistribusi seragam jika fungsi densitasnya itu memenuhi syarat ini, yaitu fx sama dengan 1/b min a dengan a kurang dari x kurang dari b. Nah, maka dia adalah distribusi seragam. Contoh misalnya 1/5 dengan 2 kurang dari x kurang dari 7. Nah, apakah ini fungsi seragam? Nah, iya. Kenapa? Karena 5 itu adalah 7 dikurang 2 gitu. Atau mungkin ada lagi fungsi fx sama dengan 1/3 dengan x-nya itu adalah antara 1 dan 5. Nah, apakah ini fungsi seragam? Nah, bukan. Kenapa? Karena 3 ini tidak memenuhi 5 dikurang 1, karena 5 dikurang 1 itu adalah 4. Maka fungsi sepertiga ini bukan fungsi seragam gitu ya. Dia tidak masuk distribusi seragam. Nah, sama seperti sebelumnya, kita juga punya beberapa parameter distribusi, yaitu yang pertama EX itu adalah setengah A tambah B, varian X itu 1/12 B min A pangkat 2, momennya adalah E pangkat BT dikurang E pangkat AT per T dalam kurung B min A, terus X kuadratnya itu adalah 1/3 B kuadrat min AB tambah A kuadrat gitu. Nah, ini adalah fungsinya. Bentuk-bentuk seperti ini tuh artinya fungsinya itu bisa, kalau T-nya tidak sama dengan 0 kita ambilnya ini, kalau T sama dengan 0 maka momennya itu adalah 0 gitu ya, artinya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah punya parameter, jadi kita bisa mengerjakan soalnya sesuai dengan permintaannya, tidak perlu dicari lagi, jadi sama persis seperti yang materi sebelumnya. Oke, contoh, diberikan fungsi densitas sebagai berikut dengan fx adalah 1/3 dengan a kurang x dan kurang dari kurang dari 7. Nah, jika dia adalah fungsi seragam, maka ini pasti memenuhi persamaan kalau 3 itu adalah B dikurang A. Nah, berarti 3 itu adalah 7 dikurang A, maka A-nya itu adalah sama dengan 4 gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat A-nya 4, maka fungsi fx-nya itu kan nanti jadinya sama dengan 1/3 4 kurang x kurang 7. Nah, kalau udah dapat AB-nya bisa hitung sesuai permintaan. Variasi itu rumus varian itu rumusnya adalah 1/12 B min A. Tadi B-nya adalah 7, A-nya adalah 4, maka dapat 3/4. Terus momen berarti tinggal masukkan aja ke sini. Jadi E pangkat BT, tadi B-nya 7, jadi E pangkat 7T dikurang E pangkat 4T per T dikali 7 dikurang 4 gitu, atau sama dengan E pangkat 7T min E pangkat 4T per 3T. Nah, ini berarti fungsi momennya untuk T tidak sama dengan 0 gitu. Terus kemudian kalau ditanyanya peluang, ya berarti kita tinggal substitusi aja. Karena ini adalah interval kontinu, maka nanti penghitung peluangnya itu adalah menggunakan integral gitu. Kayak di sini kan X mutlak X kurang dari 3. Nah, kita harus cari dulu X-nya apa aja kan. Jadi karena X kurang 2 kurang dari 3, ini berarti kan sama aja min 3 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Jadi bisa pindah nih, jadi X jadi min 3 tambah 2 adalah min 1, 3 ditambah 3 adalah 3 ditambah 2 adalah 5. Nah, jadi batasnya adalah antara min 1 sampai 5.
kemudian kita bandingkan dengan batas soalnya. Di sini batasnya adalah 4 sampai 7. Berarti ini kita bisa bagi dua batasnya, yaitu yang pertama adalah min 1 sampai 4, kemudian 4 sampai 5 gitu ya. Jadi di sini daerahnya jadinya ini min 1 sampai 4 dan 4 sampai 5. Nah, karena min 1 sampai 4 itu tidak ada fungsinya, maka nilainya adalah 0. Nah, 4 sampai 5 itu adalah sepertiga. Jadi sepertiga integralnya sepertiga X, kita masukkan 5 dan 4-nya, maka jawabannya adalah 1/3. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, misalkan X merupakan Fibonacci berdistribusi seragam dengan interval adalah 3, 10. Maka ini artinya adalah A-nya 3, B-nya adalah 10. Nah, tentukan nilai K sedemikian jika peluang X lebih dari K sama dengan 5/7. Jika K lebih dari 3 kurang dari 10. Disuruh suruh mencari nilai K-nya ya. Nah, jadi fungsinya itu berarti kita harus cari dulu fungsinya. Nah, berarti kan fungsinya itu kalau kita udah tahu B sama A-nya, berarti kan bisa langsung kalau kita tahu fx-nya itu adalah 1/7 kan? Karena B dikurang A. 1/7 dengan 3 kurang dari X kurang dari 10. Nah, kemudian kalau udah dapat fungsinya, kita bisa langsung masukkan ke soalnya. Soalnya itu apa? Peluang X lebih dari K itu adalah 5/7. Peluang X lebih dari K dengan K itu adalah antara 3 dan 10. Nah, di sini kan kita batasin, kita ikutin ya ininya. Karena dia adalah 5/7, maka kamu ambil di sini kan batasnya itu adalah K sampai 10 ya. Karena batas tertingginya adalah 10. Kamu nanti ambilnya itu adalah integral K ke 10. Nah, itu berarti nanti batasnya adalah 1/7 dx. Kenapa K ke 10? Karena kan K-nya itu antara 3 sampai 10. Nah, jadi kalau misalkan dia mintanya lebih dari K, berarti kalau lebih dari K itu batasnya itu adalah K sampai 10 gitu. Maka di sini kita ambil batasnya K sampai 10. Ya udah biasa, jadi 1/7x dari 10 sama K itu adalah 5/7. Berarti 10/7 dikurang K/7 sama dengan 5/7. Nah, jadi pindah ruas ya. K/7 sama dengan 5/7, berarti K-nya itu adalah 5 gitu. Itu yang rapihnya ada di sebelahnya ya. Nah, itu adalah distribusi seragam. Selanjutnya yang kedua masih kontinu, itu adalah distribusi gamma. Nah, distribusi gamma ini bentuknya seperti ini. 1 per B pangkat alfa kali tau kali alfa kali X pangkat A-1 E pangkat min X per beta. Ya, dengan X lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta lebih dari 0. Dimana tau alfa adalah alfa min 1 faktorial gitu. Jadi pokoknya kalau kamu melihat bentuk yang seperti ini, nah maka kamu bisa menentukan kalau ini adalah distribusi gamma. Tuh ya, sama seperti sebelumnya di distribusi gamma pasti punya parameter juga. Nah, ini ada parameternya, bisa disimpan, bisa dicatat ya, ditandai buat mempermudah perhitungannya. Nah, kita coba ke contohnya aja. Diketahui sebuah fungsi yaitu X gamma X 3,3. Tentukan peluang X sama dengan 2 dan tentukan rataannya. Nah, berarti ini tanya X ya. Nah, dari fungsi yang diketahui berarti 3 sama 3 itu adalah alfa dan beta. Nah, berarti kamu bisa langsung susun ke bentuk fungsi fx-nya. Alfa sama betanya diganti ke fungsi fx. Nah, jadi alfanya 3, betanya 3 kita ganti. Kamu terus di sini dapat 1/54 X kuadrat E pangkat min X pangkat 3. Ini adalah fungsi fungsi densitasnya dari fungsi gamma tadi, distribusi gamma tadi ya. Jadi kita masukin nih 1/3 pangkat 3 kan 27. Tahu 3 itu adalah 3 min 1 faktorial. Jadi 2 faktorial sama dengan 2. Makanya 1/3 pangkat 3 27 kali 2 adalah 1/54. Terus X pangkat 2 E pangkat min X per 3. Dah, kalau udah dapat fungsinya, karena ditanyanya peluang X sama 2, dengan 2 kamu tinggal substitusi aja ke fungsinya, maka di sini dapat sekian gitu. Untuk rataan kita udah punya parameter. X-nya adalah alfa kali beta, maka alfa kali betanya adalah 3 kali 3 atau sama dengan 9.
Nah, itu adalah untuk materi hari ini kurang lebihnya. Sebenarnya tidak akan terlalu sulit karena sama seperti di distribusi diskrit, dia punya fungsi khususnya dan juga sudah punya rumus khususnya. Jadi kalian tinggal menentukan yang ditanya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi harusnya sudah memenuhi ya. Oke, silakan dipahami materinya dan disimak juga, kemudian dicoba latihan ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.